Melihat Jinsa mengeluarkan koin emas dari dadanya, dia melempar koin emas itu dengan santai. Dengan keras, koin emas itu berubah menjadi boneka logam dalam sekejap. Jinsa menghembuskan napas ke dalam boneka logam itu, dan melihat boneka logam itu terbang keluar, dan langit dipenuhi dengan cahaya keemasan. Sesaat dalam cahaya keemasan ini, sesosok emas muncul, dan ada aura menakutkan yang terpancar dari sosok itu. Napas. Lihat, apa itu? Seorang biksu yang berlari di ujung berteriak. Tapi saat teriakan itu keluar, cahaya keemasan tiba-tiba keluar, langsung menembus dada biksu itu, dan darah merah cerah mengalir keluar. Kultivator jatuh ke tanah dalam sekejap, lalu cahaya putih memancar dari tubuhnya, lalu melayang ke udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa itu? Mengapa begitu kuat? Seorang biksu menatap sosok emas itu dengan kaget dan berkata, apakah ini manusia atau mesin? Mengapa ada sesuatu yang istimewa tentang auranya? Lao Sun menatap boneka logam itu dengan keraguan di wajahnya. Hentikan dia. Seseorang meraung, lalu semua orang menunjukkan senjatanya. Orang-orang ini semua tahu bahwa jika ada pengejar di belakang mereka dan mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan selalu diburu. Jadi pertama-tama kita harus menyelesaikan orang ini yang tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, semua jenis kecemerlangan beterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Tapi boneka logam, menghadapi segala macam serangan, tetap acuh tak acuh, ia tidak memiliki kehidupan itu sendiri, jadi tidak ada yang namanya ketakutan akan kematian. Dan itu logam, tidak mudah pecah. Segera, banyak serangan mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Awalnya, kultivator es ini sudah kelelahan, dan serangan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti itu tidak akan memiliki kekuatan serangan yang terlalu kuat. Hahaha, kalian semua sepertinya sangat kelelahan, bahkan dengan begitu banyak orang ada mainan saya yang bisa mengatasinya. Petik 2. Saat ini, suara Jinsa datang dari sudut. Jinsa melihat begitu banyak orang menyerang boneka logamnya tanpa menimbulkan kerusakan, dia tahu bahwa orang-orang ini kelelahan dan tidak ada ancaman. Mendengar suara Jinsa, hati semua orang tiba-tiba melonjak. Sekarang mereka adalah penguasa kelelahan. Jika mereka ditangkap oleh Wuxing Tianxia, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jinsa tidak bersembunyi, tetapi keluar secara langsung, dan boneka logam itu perlahan mendarat di samping Jinsa. Melihat Jinsa datang keluar, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Lihatlah kalian domba yang menunggu untuk disembelih, siapa yang harus saya bunuh dulu? Jinsa menyeringai, jangan menyebutkan betapa bangganya dia. Pergi dulu, aku akan berurusan dengan orang ini. Chen Ping berdiri dan berkata pada saat ini. 5 elemen Tianxia mengejarnya, atau Jinsa ini tidak akan menjadi satu-satunya yang muncul. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa 5 elemen iblis surgawi belum tiba, Chen Ping ingin semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, jika keterikatan berlanjut, semua 5 elemen surgawi iblis akan tiba, dan itu akan merepotkan. Temukan saja tempat untuk bersembunyi di tempat semua orang beristirahat dan pulih, mereka tidak perlu terlalu takut pada 5 elemen surgawi setan lagi. Tuan Chen, bisakah Anda melakukannya sendiri? Petik 2. Ji Yun bertanya pada Chen Ping. Yaitu, Saudara Chen, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan 5 elemen surgawi iblis sendirian, atau aku akan tinggal bersamamu. Petik 2. Cucu tua juga akan tinggal bersama Chen Ping. Jangan khawatir, aku masih bisa menangani hanya satu Jinsa, dan yang lainnya dari 5 elemen Tianxia belum mengejar mereka. Petik 2. Sekarang kamu manfaatkan kesempatan ini untuk pergi secepat mungkin. Jika kelima elemen itu tiba, kita tidak akan bisa pergi. Petik 2. Chen Ping berkata kepada cucu lelaki tua itu. Kakak Chen benar, kekuatan spiritual di tubuh kita hampir habis, dan jika kita tetap di sini, kita akan mati sia-sia. Zuo Qing melangkah maju dan berkata, oke, ayo pergi, kakak Chen, hati-hati. Lao Sun mengangguk, kemudian semua orang mulai melarikan diri, dan Jinsa melihatnya, dan berkata dengan keras, kamu masih ingin melarikan diri, dan tidak ada yang ingin pergi hari ini. Jinsa mengendalikan boneka logam itu dan tiba-tiba terbang,
dan boneka itu meledak, keluar dengan cahaya keemasan, seperti roket yang menembak. Huff, bukan terserah kamu apakah akan pergi atau tidak. Chen Ping mendengus dingin, dan energi menakutkan meletus dari tubuhnya seketika. Tubuhnya juga melompat dalam sekejap, menghalangi boneka itu. Boneka itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan jari-jarinya yang tajam bergerak ke arah Chen Ping. Kehampaan meraung dan bergetar, dan angin kencang bertiup kencang. Jin Sha mengendalikan boneka itu, jadi dia sama sekali tidak khawatir akan terluka, dan dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Belum lagi api di tubuh Chen Ping, kalau tidak Jin Sha akan sedikit takut untuk bertarung dengan Chen Ping. Melihat boneka itu, mulut Chen Ping penuh dengan penghinaan. Itu hanya sekumpulan bagian logam, Chen Ping tidak memperhatikannya sama sekali. Saya melihat bahwa mata Chen Ping penuh cahaya, dan sumber api di ruang aslinya diaktifkan seketika, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, Chen Ping juga ditutupi oleh sisik emas seperti boneka logam. Untuk sesaat, api membubung ke langit di sekitar tubuh Chen Ping, cahaya keemasan bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti dewa perang api. Berderit-berderit. Saat ini, salah satu cakar boneka telah tiba, diikuti dengan suara logam yang bertabrakan dengan logam, yang membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun cakar boneka itu sangat kuat, ia tidak dapat mematahkan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Pergilah ke neraka, Chen Ping berteriak pelan, dan meninjunya. Cahaya tinju emas bercampur dengan api, yang langsung membungkus boneka itu. Melihat pemandangan di depannya, Jin Sha mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Chen Ping memiliki kekuatan magis perlindungan tubuh seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Segera, boneka yang dikendalikan oleh Jin Sha tiba-tiba kehilangan miliknya di luar kendali, jatuh dari udara ke tanah dalam sekejap. Apinya menyala, dan bahkan logamnya berderak. Di bawah nyala api, boneka itu perlahan berubah menjadi cairan. Kulit Jin Sha menjadi jelek, dan dia bisa melelehkan boneka logamnya secara langsung, yang menunjukkan betapa kuatnya nyala api Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping melayang di udara, menatap Jin Sha dengan dingin. Apakah kamu takut? Wajah Chen Ping penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Jin Sha sangat marah hingga dia akan muntah darah. Sebagai seorang biksu tingkat 9 di alam tubuh bugar, dia dihancurkan dan dihina oleh Chen Ping lagi dan lagi. Tapi dia tidak bisa menahannya, lagi pula, api Chen Ping memiliki pengekangan yang fatal padanya. Tepat ketika Jin Sha tidak tahu harus berbuat apa, Huo Sha tiba-tiba muncul dan berkata kepada Jin Sha, pergi kejar seseorang, serahkan anak ini padaku, bermain api denganku, dia masih sedikit lembut. Jin Sha. Diklik dia mengangguk, lalu melompat, berniat mengejar yang lain. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melambaikan api dari telapak tangannya, langsung menghalangi jalan Jin Sha. Dia tidak bisa membiarkan Jin Sha mengejar orang-orang itu, sekarang Chen Ping harus melindungi mereka semua, karena selama mereka semua memulihkan kekuatan dan bersatu, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Huff! Anak laki-laki peringkat keempat dari alam tubuh komposit berani menyerang kami berdua. Huo Sha sama sekali tidak memperhatikan Chen Ping, dan kemudian nyala api keluar dari mulut Huo Sha. Nyala api ini sangat ganas, dan tampaknya sedikit lebih kuat dari nyala api Chen Ping. Nyala api bergerak ke arah Chen Ping, tapi Chen Ping tidak mengelak. Dalam sekejap, Chen Ping ditelan oleh api. Melihat Chen Ping tidak bersembunyi atau menghindar, Huo Sha sedikit bingung, dan tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ping. Tidakkah menurutmu sihir pelindung tubuhmu bisa menghalangi nyala apiku? Kamu sangat naif, amukan apiku bisa membakar segalanya. Huo Sha mencibir. Tapi Chen Ping tidak memperhatikannya, dan melompat dengan api Huo Sha, menghalangi Jin Sha. Huo Sha, kamu apa? Kenapa orang ini bisa bergerak tanpa terbungkus apimu? Petik 2. Jin Sha bingung, Chen Ping dikelilingi oleh api, tapi dia masih bisa bergerak bebas, dan dia bahkan tidak membuat sebuah suara teriakan. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa api Huo Sha tidak dapat membahayakan Chen Ping. Sebaliknya, Chen Ping dapat memahami asal mula api dari kobaran api Huo Sha, dan terus memperkuat kekuatan aslinya sendiri. Dukung aku kembali. Chen Ping meninju Jin Sha, mencoba memaksa Jin Sha mundur.
Mata Jin Sa menyipit, dan dia mengikuti dengan pukulan. Bum bum bum. Chen Ping meninju ribuan bayangan emas, dan setiap pukulan membawa cahaya suci. Jin Sa sedikit mengernyit, dan ketika tinjunya berbenturan, dia hanya merasa bahwa tinju Chen Ping sekuat miliknya. Dengan pukulan ini, kekuatan kedua belah pihak sangat besar, semburan raungan meletus di kehampaan, dan kekuatan spiritual berpusat pada mereka berdua, menyebar ke sekeliling. Nyala api di tubuh Chen Ping dihembuskan oleh kekuatan spiritual yang tersebar di bawah tinju ini. Tubuh Chen Ping jatuh dari udara ke tanah, dan dia mundur beberapa langkah. Dan Jin Sa juga jatuh kembali ke tanah, wajahnya sangat jelek. Jin Sa tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu kelas 4 di alam komposit, tetapi kekuatan murninya bisa begitu kuat. Kali ini, Chen Ping tidak menggunakan Zi Huo, dan Jin Sa tidak tertahan oleh medan, tapi hanya itu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan pukulan ini. Jin Sa, apa yang kamu lakukan? Pukulanmu gagal membunuh seorang kultivator kecil peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Huo Sa bertanya pada Jin Sa. Jin Sa yang menanyainya barusan, dan sekarang dialah yang menanyai Jin Sa. Lagi pula, keduanya malu saat ini. Untungnya, hanya ada mereka berdua di sini. Jika ada orang lain yang hadir, mereka berdua mungkin akan ditertawakan seumur hidup. Sangat jahat, mengapa anak ini begitu kuat? Jin Sa mengerutkan kening. Itu benar, dan armor emas anak ini tidak takut terbakar oleh apiku. Huo Sa juga mengerutkan kening. Melihat keduanya terganggu, Chen Ping meraih udara, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Seni pedang 9 bayangan. Chen Ping melepaskan Dharma pedang 9 bayangan. Beberapa pedang sinar memancarkan cahaya keemasan, dan mereka langsung menuju ke keduanya. Melihat ini, Jin Sa dan Huo Sa buru-buru melambai penghalang untuk memblokirnya. Ketika keduanya melambaikan penghalang, Chen Ping tersenyum. Dia tidak ingin menyerang mereka berdua, dia hanya ingin menarik perhatian mereka. Dalam sekejap, Lima dan tubuh Chen Ping mengambil kesempatan untuk mundur dan melarikan diri dengan cepat. Sosok identik muncul di samping Chen Ping. Sialan, anak ini menggunakan ilusi lagi. Petik 2. Melihat ini, Jin Sa berteriak terkutuklah. Beberapa dari mereka tertipu oleh ilusi Chen Ping, sungguh memalukan. Sekarang Chen Ping masih menggunakan ilusi. Apakah itu ilusi atau bukan? Hancurkan dulu yang ada di depanmu. Setelah Huo Sa selesai berbicara, dengan pukulan, kepalan api langsung menuju salah satu Chen Ping. Jin Sa juga meninju Chen Ping yang lain. Boom! Setelah 2 ledakan, kedua Chen Ping menghilang dalam sekejap. Bukan tubuh utama, datang lagi. Melihat ini, keduanya menyerang lagi. Tapi kali ini, 2 Chen Ping menghilang lagi, dan itu bukan tubuh utama. Kali ini, keduanya menatap Chen Ping terakhir, dengan senyum mencibir di wajah mereka. Dan Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan wajahnya tenang, tanpa panik sedikit pun. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jin Sa memandang Chen Ping dengan murung, dan sekarang dia berharap bisa menggigit Chen Ping sampai mati. Aku ingin melarikan diri, tapi kamu tidak bisa menghentikanku, kalian berdua bodoh. Chen Ping tersenyum mengejek pada Jin Sa dan Huo Sa.